Selamat datang di Sinema Neko. Seorang wanita cantik dari keluarga terpandang mengalami kehamilan di luar nikah. Namun kekasihnya justru meninggalkannya. Demi menjaga nama baik keluarga, sang ayah mencarikannya seorang pria sederhana dari desa sebagai suami. Saat pertama kali bertemu, Ray langsung terpukau oleh kecantikan Livy. Ia bahkan terlalu gugup untuk menatap wajahnya langsung, sampai-sampai tangannya gemetar saat menuangkan air. Namun Livy langsung ke inti pembicaraan. "Kau pikir kau bisa mencintai bayi ini?" Ray menjawab tanpa ragu. "Ya." Dalam waktu kurang dari 10 menit sejak pertemuan pertama, mereka pun menikah. Pernikahan yang seharusnya sakral dan meriah itu berlangsung amat sederhana. Kakak dan ipar Ray menjadi saksi, sementara istri pendeta memainkan piano di sudut gereja. Bahkan Ray sampai lupa menyiapkan cincin pernikahan. Livy tak memusingkan itu. Semua ini hanyalah formalitas untuk menyenangkan ayahnya. Di dalam hatinya masih terbayang sosok pria yang meninggalkannya. Tapi takdir seringkali penuh kejutan. Dalam beberapa bulan ke depan, siapa sangka hatinya akan luluh pada pria desa ini. Usai pernikahan, Livy menempuh perjalanan panjang di atas truk petani menuju rumah barunya, satu-satunya bangunan dalam radius belasan kilometer. Sepatu hak tingginya terlihat ganjil di tanah penuh ilalang. Segalanya terasa asing dan membuatnya gugup. Namun Ray berusaha menenangkannya dengan keramahan dan perhatian. Ia menyambut Livy di depan pintu rumah sambil berkata, "Selamat datang di rumah." Livy hanya terpaku, belum benar-benar merasa bahwa ini rumahnya. Meski rumahnya sederhana, semua tertata rapi. Ray sudah menyiapkan segalanya, kulkas baru, minuman dingin, bahkan pemanas air di kamar mandi. Ia sengaja menyiapkan kamar terbesar dan paling terang untuk Livy, sementara dirinya tidur di kamar sempit. Ray ingin Livy merasa diterima. Saat makan malam pertama, muncul ketegangan. Livy mengaku tak bisa memasak, tapi berniat belajar lewat buku resep. Namun perpustakaan jaraknya 1 jam perjalanan. Livy, seorang mahasiswa arkeologi, antusias menceritakan riset tentang Troya. Tapi Ray tak banyak tahu soal itu, dan pembicaraan mereka pun canggung. Ray mengalihkan suasana dengan membersihkan meja. Livy akhirnya bertanya, "Kenapa kau mau menikahi perempuan hamil sepertiku?" Ray menjawab tanpa ragu, "Saat pendeta datang kepadaku, aku merasa ini adalah kehendak Tuhan." Jawaban itu membuat Livy tak bisa berkata apa-apa lagi. Malam itu, mereka kembali ke kamar masing-masing. Ray mencatat pertemuan mereka dengan detail, sementara Livy memandangi anting pemberian kakaknya dan sebuah liontin berisi foto sang mantan dalam seragam militer. Rindu dan luka bercampur dalam hati, membuatnya menangis. Pagi harinya, Ray sudah berangkat sebelum Livy bangun. Ia penasaran pada pria ini dan memasuki kamar Ray. Segalanya tertata rapi. Hanya ada pakaian sederhana dan sebuah arloji tua berdetik pelan yang menarik perhatiannya. Suara dari luar membuat Livy buru-buru turun. Seekor anjing kampung menyambut Livy, tapi Livy terlihat enggan. Ray baru saja kembali dari pasar. Livy ingin keluar dan menelepon keluarganya, tapi Ray menolak. Mobilnya susah dikendalikan. Ia beriskihar mengantar sendiri. Livy curiga ia sedang diawasi. Dalam perjalanan ke kota, Livy menawarkan diri membantu di ladang, tapi Ray kembali menolak. 2 kali ditolak membuat Livy merasa tidak berguna. Di kota, Livy menelpon kakaknya. Kakaknya berkata, kalau suaminya buruk, ia akan segera datang menjemput. Livy hanya menjawab, dia cukup baik. Tapi pikirannya masih tertuju pada mantan kekasih. Sementara Livy menelpon, Ray diam-diam pergi ke perpustakaan. Ia meminjam buku resep, buku merawat bayi, dan juga buku tentang arkeologi Troya. Ia ingin memahami dunia Livy. Dalam perjalanan pulang, Ray membiarkan Livy mengemudi. Saat itulah Livy menyadari bahwa mobil ini memang sulit dikendalikan. Ternyata Ray tidak sedang mengawasinya. Untuk pertama kalinya, Livy tersenyum lepas. Saat melihat para pekerja ladang, Livy bertanya,
Mereka semua bekerja di ladangmu. Ray menjawab, di ladang kita. Livy hanya terdiam. Ia belum siap menjadi bagian dari kita. Ray sangat perhatian. Saat mereka ke gereja, para ibu-ibu langsung menggosip tentang Livy. Ray dengan cepat membawanya pergi, membuat Livy merasa dihargai. Tapi ia masih belum bisa melupakan mantannya, bahkan diam-diam mengirimkan surat lagi. Melihat Livy sering murung, Ray mengajaknya naik perahu keliling danau. Livy sangat menikmatinya. Ray terpukau oleh kecantikannya. Ia hanya ingin Livy bahagia. Saat mulai terbiasa dengan lingkungan baru, Livy mulai menjelajah ladang. Di sana ia bertemu dua perempuan Jepang Amerika yang pernah ditahan karena Perang Dunia. Kini mereka bekerja di ladang Ray. Meski statusnya sebagai buruh wajib, mereka masih sempat meneliti kupu-kupu di sela waktu. Livy senang berbincang dengan mereka, hingga mengundang mereka datang ke rumah. Segalanya tampak membaik, sampai hasil pemeriksaan kehamilan menunjukkan bahwa usia kandungannya lebih tua dari yang diduga. Artinya ia hamil sebelum menikah. Ia panik, ia takut orang-orang akan menganggap Ray sebagai pria malang yang menanggung aib orang lain. Tapi Ray hanya tersenyum. Tak ada orang yang berkata buruk. Semua orang ingin kita bahagia. Tersentuh, Livy memutuskan memasak untuk Ray. Ray hampir memeluknya saat melihat Livy begitu serius, tapi mengurungkan niat. Saat mencicipi makanan yang pedasnya luar biasa, Ray pura-pura bilang, "Enak banget." Lalu buru-buru meneguk air. Tiba-tiba, suara mesin terdengar dari luar. Livy berlari keluar dan melihat sebuah ekskavator. Ternyata waktu naik perahu, Livy sempat bilang ingin berenang. Ray langsung mencatat dan sekarang ingin menggali kolam untuknya. Kakak Ray dan keluarganya pun ikut membantu. Keponakan Livy sempat bertanya soal anting yang dipakainya, tapi langsung ditegur ibunya. Mereka belum tahu kisah masa lalu Livy. Di acara ulang tahun sang kakak, Livy berkata ia tak bisa berdansa. Ray berkata tak apa, yang penting datang. Livy bertanya, "Apa kau tidak penasaran dengan dunia luar?" Ray menjawab, "Aku suka tidur di tanahku sendiri." Livy mengejek, "Kita cuma penjaga tanah untuk sementara. Keluargamu baru punya tanah ini 100 tahun. Dalam sejarah itu tidak ada artinya." Ray menjawab, "Tapi dalam hidupku yang singkat, ini segalanya." Jawaban itu membuat Livy terdiam. Di pesta dansa, Livy melihat Ray menahan diri untuk tidak menari. Akhirnya Livy mengajak Ray menari. Ternyata Ray sangat piawai. Ia tidak banyak bicara, tapi semua perasaannya tampak dalam gerakan. Livy merasa hangat. Dua sahabatnya dari ladang kembali berkunjung. Mereka ternyata sama-sama wanita berpelajar. Livy sangat senang bisa punya teman sejati. Tapi saat ia berbagi cerita dengan Ray bertanya, "Mereka orang Jepang ya?" Livy tersinggung. Ray buru-buru menjelaskan bahwa ia tak memaksud rasis, tapi Livy terlanjur kecewa. Di rumah kakaknya, saat Ray ditanya soal pertanian, ia malah bercerita tentang Troya. Livy terkejut, ternyata Ray membaca buku arkeologi yang dipinjamnya. Ia pun antusias berbagi cerita. Malam itu, di tangga rumah mereka saling berpandangan lama. Ray ingin mencium Livy, tapi Livy menghindar. Hari-hari berlalu, Ray tetap bekerja dan di sela-sela waktu luang, ia membaca buku arkeologi. Livy kini mulai menikmati hidup di desa. Suatu hari, kakaknya datang mengunjungi. Ia memaksa Livy kembali ke kota agar bisa melahirkan dan melanjutkan kuliah. Kakaknya bahkan menyarankan Livy menyebarkan gosip bahwa Ray kejam, agar bisa kabur tanpa rasa bersalah. Livy menolak. Ia tahu Ray adalah pria paling baik yang pernah ia kenal. Livy kemudian menceritakan semua pada Ray, sebagai bentuk rasa hormat. Ray tersenyum dan menyenandungkan lagu masa kecil yang dulu dinyanyikan ayahnya.
Livi makin akrab dengan dua sahabatnya dan kini sering mengajak mereka naik mobil keliling. Mereka membuatkan Livi baju hamil. Suatu hari, Livi menemukan bunker tua berisi barang-barang peninggalan masa lalu. Ia membawanya pulang, tapi saat pulang keesokan harinya, ia mendapati Ray membakar barang-barang itu. Livi marah. Ray merasa bersalah. Ia tidak mengerti, tapi tahu itu penting bagi Livi. Ia memadamkan api dan berjanji akan melakukan apapun demi Livi. Esok harinya, Livi menemukan catatan dan senter dari Ray. Ia menuju ruang bawah tanah dan menemukan lebih banyak peninggalan sejarah. Ia membersihkannya dan menghiasi rumah. Ray kemudian membawanya ke pemakaman keluarga. Di sana, Livi tahu bahwa Ray punya adik yang gugur di Pearl Harbor. Ia merasa bersalah karena Ray tak pernah bisa memaafkan diri sendiri. Musim dingin pun tiba. Livi yang dulu membenci anjing, kini membiarkannya masuk ke rumah. Ia menantikan Ray pulang tiap hari. Tapi suatu malam, Ray pulang dengan marah. Ia berteriak pada anjing dan berkata, "Anjing tak boleh masuk rumah, itu aturan keluarga." Livi kebingungan. Lalu Ray menunjukkan sebuah surat, balasan dari sang mantan. Ternyata Ray tahu Livi masih berusaha menghubungi pria itu. Ia tak tahan, lalu pergi meninggalkan rumah. Livi sadar ia telah melukai Ray. Pagi-pagi, ia memasakkan sarapan untuk Ray, dan tanpa menyebut surat itu, meminta maaf lewat isyarat dan cerita tentang jam saku Ray yang pernah ia lihat diam-diam. Ray terharu, dan untuk pertama kalinya, mereka berciuman. Livi tahu ia telah melukai Ray. Ia pergi ke rumah kakak Ray dan menceritakan semuanya, termasuk soal mantannya yang menolak mengakui anak itu. Ia ingin pergi setelah hari Thanksgiving, agar tidak menyakiti Ray lebih dalam. Thanksgiving tiba. Saat makan malam, Livi mengucapkan terima kasih karena telah menerima dan mencintainya lebih dari apa yang pernah ia dapatkan selama hidup. Semua mengira itu sekadar ucapan hangat. Hanya kakak Ray yang tahu itu salam perpisahan. Malamnya, Ray yang biasanya melarang Anjin masuk, kini membiarkannya duduk di dekatnya. Ia ingin memohon. Ia berkata, "Kalau kau mau pergi, setidaknya kau harus tahu, aku mencintaimu." Ia lalu mengeluarkan cincin yang dulu lupa ia siapkan saat pernikahan. Ia meminta Livi untuk tetap tinggal, tapi Livi belum bisa menjawab. Esoknya, Livi mengantar dua sahabatnya dan pacar sang adik untuk berjalan-jalan. Livi menyetir ke pertemuan itu dengan dua sahabatnya. Di tangannya, cincin yang diberikan Ray berkilauan. Namun ia terkejut saat mengetahui bahwa pacar sahabatnya itu merupakan seorang tahanan perang yang berencana kabur. Ia menyadarkan temannya bahwa pria itu tidak mencintainya. Ia membujuk mereka untuk turun dari mobil, lalu membawa pria itu ke rumah. Ia berpura-pura membantunya kabur, lalu menghubungi polisi. Saat polisi datang, Livi merasa sakit. Kontraksi mulai terasa. Ia menghubungi Ray, lalu membakar seragam militer pria yang berusaha kabur tadi dan melemparkan kalung berisi foto mantan pacarnya itu ke dalam api. Ia akhirnya benar-benar melepaskan masa lalunya. Ray tiba dengan cepat. Bayi laki-laki lahir dengan selamat. Ray menyanyikan lagu pengantar tidur yang dinyanyikan ayahnya dahulu. Livi melihatnya dengan penuh cinta. Ia tahu, ia tidak salah memilih. Ia akhirnya menemukan rumah dan jatuh cinta sepenuhnya. Musim dingin berlalu, bunga-bunga bermekaran di taman yang dulu ia tanami. Mereka memulai hidup baru. 3 orang, 1 keluarga, dan kisah cinta yang lahir dari kehangatan hari-hari biasa. Terima kasih atas waktunya. Pastikan untuk berlangganan dan mengaktifkan notifikasi agar kamu dapat menonton video seperti ini lebih banyak lagi. Sampai jumpa!